Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan masih pembahasan hadis yang kemarin. Karena kemarin baru mafhum hadisnya doang, belum penjelasannya. Jadi kita masih lanjut daripada kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, babus shalah, sholatul jamaah, bab sholat jamaah. Hadis yang kemarin sebagaimana kita telah pelajari, yakni tentang keutamaan sholat jamaah, bahwa mafhum hadisnya Rasulullah menganjurkan kepada kita semua untuk sholat jamaah. Bahkan Rasulullah pernah berkata, ke depan anak-anak suruh diam dulu. Ada di sebelah mana anak-anak? Lapangan? Oh, padahal di lapangan ya. Dengarnya. Bahwa Rasulullah pernah berkata ingin membakar rumah siapa saja yang tidak hadir untuk sholat jamaah. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tapi Rasulullah pernah mengatakan itu. Artinya, para alim ulama memberikan kesimpulan dalam ilmu fikih sahnya sholat wajib sendiri. Tetapi jumhur ulama memberikan pemahaman hukum yakni sunnah muakkad, amat dianjurkan sholat jamaah. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Maka kalau kita orang yang taat pada Allah, sebagai kehati-hatian kita, hendaknya sholat wajib itu dilaksanakan secara jamaah, terutama di masjid. Ya. Yang punya keluarga jangan jamaah dengan istri. Ya, jamaah di masjid. Jamaah dengan istrinya kapan? Di sholat-sholat masnunah, di sholat-sholat sunnah. Istri sholat sendirian di rumah, mereka tetap dapat pahala jamaah. Ya, karena ada hadis lagi yang menerangkan tentang keutamaan sholatnya perempuan di rumah. Perempuan pengen ke masjid, boleh nggak? Boleh, jangan dilarang, dengan syarat menjaga auratnya, jangan sampai ada fitnah, ya. Jangan sampai tatkala datang perempuan ke masjid baunya semerbak mewangi satu masjid, tahu baunya atau kecium baunya perempuan tersebut. Kalau laki-laki gimana? Pakai minyak wangi? Karena bau keteknya laki-laki beda dengan bau keteknya perempuan. Laki-laki pekerja keras, maka nggak apa-apa pakai minyak wangi yang berlebihan. Karena nanti sholat jamaah rapat, kalau keteknya nggak enak kan, kasihan teman sebelahnya. Ya. Terus yang nggak pakai minyak wangi boleh nggak? Boleh. Ya. Itu menandakan kalau dia pekerja keras. Ya. Al-ma'na al-ijmali, laqad aqsama ar-rasulul karim. Sungguh Rasulullah telah bersumpah. Rasulullah yang mulia, al-karim yang mulia, telah bersumpah. Hina iftaqada nasan, tatkala hilangnya manusia. Takhallafu 'anil jamaah, mereka meninggalkan salat jamaah. Fi ba'di shalah, dalam sebagian salat. Lagi main apa mereka? Ang Didi agak keganggu. Lagi main apa? Hujan-hujan main di lapangan.
Hah? Orang apa dolanan asal aja jerit-jerit dingin. Asal aja jerit-jerit karena lagi belajar. Orang apa dolanan. Laqad, ya, ada harfu taukid lam dan qad, kedua-duanya digabung menandakan Rasulullah pernah benar-benar bersumpah, dan ini disaksikan oleh para sahabat. Maka hadis ini pun kategorinya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, baik itu Bukhari maupun Muslim. Tapi dalam kitab ini lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari, ya. Nanti dalam lafadz Imam Muslim beda lagi, ya. Rasulullah pernah bersumpah tatkala manusia hilang entah kemana, tidak menghadiri sholat jamaah. Jamaah apa ini? Jamaah apa? Jamaah sholat wajib. Sholat sunnah jamaah boleh enggak? Boleh. Secara hukum mubah boleh. Tapi nanti ada yang disunnahkan, ada juga yang mubah, yang boleh. Tergantung maksud dan tujuan kenapa sholat sunnah itu jamaah. Alasannya kenapa? Kalau untuk tadrib atau untuk pendidikan, maka itu dianjurkan. Seperti kalian di teras tahfidz setiap hari Rabu setelah ngaji, sholat sunnah jamaah atau taubat jamaah. Itu selain untuk ibadah, tujuannya untuk apa? Pendidikan. Boleh nggak tahajud jamaah? Boleh. Kalau untuk tujuannya untuk pendidikan dianjurkan, biar membiasakan santri-santrinya untuk tahajud. Ya, boleh. Adapun jamaah yang disunnahkan daripada sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah khusuf. Sholat sunnah khusuf apa? Khusuf apa? Gerhana bulan. Khusuf gerhana matahari. Istisqa, minta hujan, itu sunnah jamaah meskipun sholat sunnah. Adapun kayak tahajud, duha, itu dianjurkan infiradi, sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau tujuannya untuk pendidikan, di sekolah menerapkan sholat duha berjamaah, itu dianjurkan, ya, karena tujuannya selain untuk ibadah pendidikan. Dengan istri kita sholat tahajud untuk membiasakan, itu dianjurkan. Dengan anak kita, ya, dengan pacar, ya. Gimana? Boleh nggak? Hah? Sholat tahajud. Kamu tadi malam habis ngapain sholat tahajud? Sama siapa? Pacar. Lalu tidurnya di mana? Ya, pacaran nggak boleh. Sholat tahajud boleh. Pacaran nggak boleh. Sholat tahajud pisahkan di antara dua perkara itu. Ya. Cinta boleh nggak? Boleh. Ya. Cinta kepada dia yang bukan mahram boleh nggak? Bisa nggak perasaan ini dibendung? Hah? Nah, boleh nggak? Yang namanya perasaan boleh. Tapi cinta itu harus direm dengan apa? Dengan syariat. Kalau kita tidak boleh menyatakan sebelum halal, tidak boleh memegang sebelum halal. Silahkan lantunkan cinta itu dalam doa. Ya Allah, saya cinta dia. Dia cantik, ya Allah, tolong jangan dipegang siapa, ya Allah.
Cinta kayak gitu tuh lebih indah. Itu namanya cidaha, cinta dalam hati. Demen dewek ya. Jadi sholat jamaah untuk sholat wajib dianjur, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i menghukumi sunnah mu'ak dimanapun kalian berada. Kalau kalian luang, tidak dalam keadaan uzur, hadir sholat di masjid. Kalau nggak bisa di masjid, musola. Kalau nggak bisa di musola, cari teman di mana kek, lagi di puncak, jamaah di puncak. Lagi jalan-jalan, mancing, jamaah, subhanallah. Jangankan jamaah, sholat dewek begangel pisan, apalagi mancing. Subhanallah. Ada salah satu mafhum hadis. Allah bangga melihat seorang pengembala kambing yang mana dia berada di tengah hutan sedang mengembala kambing, kemudian datang waktu sholat, dia mendirikan sholat. Meskipun nggak jamaah, karena memang nggak ada orang. Ya, jadi kalau lagi mancing sendirian, waktu sholat datang, ambil air wudhu, suci itu airnya. Apalagi ada teman, ya dijeger dulu pancingnya, kan? Ayo kita sholat. Atau kalau takut pancingnya hilang, di pinggiran pancing. Nah, ya, coba biasakan seperti itu. Biasakan mengistimewakan Allah di dalam kondisi apapun kita. Maka nanti kita pun akan diistimewakan oleh Allah. Ya. Kemarin Ang Didin jaring, nggak dapat ikannya, nggak ada sih. Dapatnya udang semua. Datang waktu sholat asar, sholat. Karena Ang Didin nggak mampu ngajak jamaah, Ang Didin sholat sendirian, pinggiran galeng, ya, nggak masalah. Ya. Jadi kalau pengen diistimewakan Allah, maka istimewakan Allah. Kalau pengen kita diistimewakan Allah, maka istimewakan Allah. Itu kuncinya sudah. Ya. Maka jamaah annahu hamma, Rasulullah hendak ayaf'ala amran, mengerjakan satu perintah aziman yang amat azim atau besar, liyu'aqibahum, sebagai takzir atau hukuman terhadap mereka yang tidak menghadiri sholat jamaah di masjid, ala dzalika takhalluf, karena meninggalkan an huduril jamaah, hadir untuk sholat jamaah di masjid, kecuali ada uzur, ya. Kalau ada uzur syariat enggak apa-apa. Wa dzalika ayyamuru, maka Rasulullah memerintahkan bihatabin, mengumpulkan kayu bakar. Fayujma', sampai terkumpul kayu bakar itu. Tsumma ya'muru rajulan, kemudian Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki, faya ummun nas, agar mengimami salat, maka nahu, menggantikan dirinya imam. Kemudian Rasulullah kemana? Tsumma yukhaliful mustaghilin bis shalah, kemudian Rasulullah pergi ke orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah di masjid. Qasidan ila haula'ir rijal, ke orang-orang tersebut, alladzi takhallafu liyuhriqa alaihim buyutahum, untuk membakar rumah-rumah mereka. Rasulullah mengatakan ini tapi tidak melakukan. Artinya apa? Di sisi lain sholat jamaah itu amat dianjurkan, tapi di sisi lain pula, kalau kalian dalam satu keadaan tidak bisa sholat jamaah untuk sholat wajib, maka sholat sendiri pun tetap hukumnya sah, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tidak ada uzur, dia meninggalkan jamaah sholat wajib, maka dia ditolak sholatnya, mesti jamaah, kecuali ada uzur. Uzurnya apa?
ketabrak misalnya. Yang mau masjid ya ning tengah dalan ketabrak, kupingnya potel kan. Kan nggak mungkin datang ke masjid, diobatin dulu di puskesmas. Akhirnya sholat sendiri. Atau ada suatu keadaan yang tidak bisa ia kuasai. Itu juga uzur. Apa contohnya? Tidur. Tidak bisa ia kuasai. Lapar enggak? Nanti kebiasaan. Ya. Karyawan pabrik. Itu alasan syariat bukan? Kalau sekali iya. Kalau 2 kali, oke lah. 3 kali, dimaafkan. 1 tahun. Maka demikianlah nasib para karyawan yang bosnya tidak mengenal syariat Islam. Maka dia korbankan amal akhirat dia untuk dunia. Dia tetap akan mendapatkan bagian pahala. Tapi yang hari ini jadi karyawan, berpikirlah untuk jadi bos. Kalian sekolah, berpikir untuk jadi bos. Membuka lapangan pekerjaan. Jangan ingin bekerja kepada orang lain, kecuali memang belum mampu, tidak apa-apa. Tapi tetap berpikir, kenapa demikian? Supaya ibadahnya luas. Ya. Ibadahnya enak, 10 menit sebelum jamaah bisa hadir di masjid. Kan gitu. Atau kalian memilih jadi karyawan yang bosnya soleh, tangganya Ang Didi. Ya. Kalau bosnya soleh enak. Ya. Mampu empang. Bukan itu ya. Soleh itu taat maksudnya ya. Kalau bosnya taat enak, ya, nama soleh tercemari ya. Kalau bosnya taat enak, ya, 5 menit atau 10 menit sebelum waktu sholat karyawan suruh off semua. Ya, di pabrik disediakan musola. Allah ya. Ya, padahal kalau bos yang kayak gitu tuh setiap kali karyawannya melaksanakan ibadah, maka dia akan dapat pahala. Dia punya karyawan 2000. Waktu sholat datang, di-off-kan semua. Suruh sholat jamaah. Maka 2000 karyawan sholat jamaahnya dia dapat. Enak gak? Tapi si bosnya gak sholat. Dapat gak? Dapat gak? Bosnya kafir. Dapat enggak? Dia akan tetap mendapat cuma kebaikan disegerakan di dunia. Itulah kenapa orang kafir ya kebanyakan kaya. Karena sedekah mereka langsung diberikan imbalan di dunia. Kebaikan mereka diberikan imbalan di dunia. Cuma di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apa. Jadi kalau ada orang kafir, orang non muslim yang akhlaknya baik, suka sedekah, gimana Ang? Apakah dia masuk surga? Dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka Ang? Karena kebaikannya disegerakan di dunia. Tidaklah dia mati kecuali semua kebaikannya Allah balas di dunia. Enak gak? Enak gak, Pi? Kalau orang muslim, orang mukmin, setiap kebaikannya itu ditabung di akhirat. Setiap kali dia sedekah enggak dibalas di dunia. Setiap kali melakukan kebaikan enggak dibalas. Dibalas cuma sedikit
supaya dia hidup sejahtera di dunia, hidup berkecukupan. Makanya kita jangan pernah protes. Kenapa saya sholat jalan, saya tahajud jalan, sekarang hafal lagi surat An-Naba, sudah hafal, ya. Tapi saya doa ini nggak dikabul-kabulin Bukannya tidak dikabulkan. Mungkin kebaikan kamu itu ditabung oleh Allah supaya dibalas dengan surga. Jadi jangan pernah berprasangka buruk dengan Allah. Yang hari ini punya kebaikan yang banyak, istiqomah dengan kebaikan, tapi hidupnya begitu-begitu baik, itu artinya dia punya tabungan amal akhirat yang banyak. Islam itu maha adil. Ya. Uqubatan lahum, sebagai satu hukuman bagi mereka tadi yang meninggalkan sholat jamaah di masjid. Ala sani'ihim, atas perbuatan mereka. Wa tanbihan, dan sebagai peringatan. Ala azmi sya'nil jamaah. Peringatan apa? Bahwasanya sholat jamaah itu begitu penting. Ya. Thumma qararal qisam, kemudian Rasulullah mengulang sumpahnya. Isy'aran bi anna haula'il mustakhlifin la hamma lahum siwa umur dunyahum falau alima ahaduhum annahu yajidu nasiban dunyawiyan la syahidas shalah. Kalaupun mereka menghadiri sholat jamaah, itu maksud dan tujuannya itu untuk tujuan dunia. Jadi sifatnya orang munafik begitu, mendekat kepada Allah hanya untuk tujuan dunia. Ibadahnya orang munafik. Hati-hati. Mendekat kepada Allah hanya untuk tujuan dunia. Kita begitu enggak? Sering ya? Lagi sakit hati baru ngedekat ke Allah, ya? Lagi pusing, galau baru ngedekat ke Allah. Terus mau ngedekat ke siapa? Iya benar, ya. Ketimbang ngedekat ke pohon beringin kan, ya. Masih mending ngedekat ke Allah. Tapi sifat seperti itu atau makom ibadah seperti itu bukan makom ibadahnya orang soleh. Makom ibadahnya orang soleh, senang, susah, dapat rezeki, dapat musibah, istiqomah dia ngedekat ke Allah. Gitu. Makanya Ang Didi sering ya memberikan peringatan ke kalian supaya tetap memperbaharui niat. Niat itu tetap lurus. Ibadah karena Allah, jamaah karena Allah, hafal Quran karena Allah, belajar karena Allah. Jangan sampai ibadahnya itu bukan hal karena Allah. Nanti kalau Ang Didinya pergi, ada satu urusan sebulan di luar kota, tiba-tiba kalian nggak jamaah lagi. Berarti ada yang salah dengan niat jamaah. Tiba-tiba kalian nggak ngafal Quran lagi, nggak dijaga hafalannya. Berarti ada yang salah dengan niat ngafal Quran. Maka tetap luruskan niat itu. Karena sebagian orang ada yang begitu. Kalian pernah dengar amalan zikir 2.000, 5.000 supaya apa? Pernah dengar begitu? Sering? Pengen kaya? Amalin zikir la ilaha illallah 5.000. Setiap habis sholat maghrib. Ada yang begitu? Boleh nggak begitu? Secara hukum boleh. Innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya atau ibadahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, contohnya untuk perempuan yang ia nikahi, untuk dunia yang ia inginkan, maka dia pun akan mendapatkan bagian itu, kata Allah, tapi dia tidak mendapatkan bagian Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
ada sebagian orang atau manusia yang beriman di muka bumi ini tatkala meminta kepada Allah, ya Allah, saya minta dunia. Maka setiap amalnya dimaksudkan untuk tujuan tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Maka beramallah karena Allah. Orang yang beramal karena Allah itu seperti menanam padi. Maka rumput akan ikut tumbuh. Sebaliknya orang yang beramal bukan karena Allah seperti menanam rumput. Dia mendapatkan rumput untuk pakan kambingnya, tapi dia tidak mendapatkan padi. Ia tidak mendapatkan ridha Allah. Menurut penjelasan para alim ulama, dinukil demikian. Kalau seandainya sholat jamaah itu diwujudkan pahalanya berupa dunia, maka niscaya orang-orang yang mempunyai ibadah tapi niatnya begitu, mereka akan datang berlomba-lomba. Pengumuman hari ini DKM Masjid Suka Selamat mengadakan hadiah bagi siapa saja yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan sembako, beras 1 karung, endog 1 karung, minyak 1 karung, duit sekarung. Kira-kira pada tekan nih. Allah ya. Wala yahduruha lima laha min mathubatil akhirah wa na'imiha. Mereka menghadiri salat jamaah maksud dan tujuannya bukan untuk mengharapkan imbalan akhirat dan nikmatnya. Wa fi dzalika ablagha dzam li haula'il mustakhlafin biwasfihim bil harsi 'ala syai'il haqir. Hal tersebut merupakan bencana yang besar, kata para alim ulama. Orang melakukan jamaah tapi niatnya bukan untuk tujuan akhirat, atau orang yang melakukan ibadah niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, kata para alim ulama dalam kitab ini, itu merupakan bencana yang besar. Artinya apa? Orang yang ibadahnya saja diniatkan untuk tujuan dunia, apalagi orang di luar sana yang gak ibadah, gimana sifatnya? Maka itu tolak ukurnya, sifatnya pasti lebih hancur lagi. Yang amalan akhiratnya saja dia niatkan untuk tujuan dunia, apalagi dia beramal dunia. Pasti tujuannya nggak ada akhirat. Sedangkan yang Allah inginkan apa? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Niatkanlah aktivitas dunia dan aktivitas akhirat kalian untuk Allah. Niatkan dagangnya karena Allah. Itu yang Allah inginkan. Bisnisnya karena Allah. Sekolahnya karena Allah. Sekolah karena Allah bisa nggak? Gimana cara sekolahnya karena Allah? Happy nggak happy, datang sekolah. Jangan lagi nggak happy, bolos. Gitu. Karena Allah sudah. Akhirnya ditanyain sama gurunya, Rapi, lagi wingi utak sewot ya orang nang reang kok. Rambutnya digundul. Kenapa sakian masih sekolah? Saya sekolah karena Allah, Pak. Meskipun bapak nyewoti saya, meskipun nilainya saya kecil karena bapak membenci saya, tapi karena saya sekolah karena Allah, gak ada masalah. Saya jalan saja sudah, saya nggak peduli gurunya seperti apa. Yang penting saya belajar sekolah karena Allah, ini amanah dari orang tua saya. Gitu. Kata gurunya. Itu sudah. Ya. Kerja karena Allah. Ya, di sawah karena Allah.
rektor karena Allah, ya. Pasang tenda karena Allah. Andi bisa semuanya, serba bisa ini. Ya. Subhanallah, multi talent. Jarang ada orang yang multi talent. Ya. Ya, jadi niatkan setiap ibadahnya karena Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kaum Yahudi umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 istri. Istri yang pertama Siti Hajar. Lahir dari Siti Hajar ini Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya istri satu lagi Siti Sarah. Siti Sarah ini, dari Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Maka dari Ishak Yakub sampai ke bawah itu disebut Bani Israel. Maka bagian daripada Bani Israel atau namanya lainnya adalah Yahudi. Ya, paham sampai di sini? Mereka sebenarnya keturunan, ya, kita juga keturunan Nabi. Ya. Nanti jangan pulang dari sini, saya Habib. Enggak. Maksudnya keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya. Ya, jadi nanti dari keturunan Yakub ini, Yakub memiliki 10 anak, diantaranya Yusuf, ya. Kemudian ada salah satu anaknya ini yang membangkang, ya. Maka keturunan Yahudi, Bani Israel yang membangkang nih dari sini. Mereka pembunuh para anbiya, pembunuh para nabi. Ya. Jadi dari situ awal muasalnya. Tetap mereka itu keturunan nabi. Maka kebanyakan nabi itu dari jalur Ishak sampai Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan dari Siti Hajar Ismail berhenti sampai Nabi Isa masanya. Kemudian turunlah atau dari nasab Ismail itu Rasulullah. Ini salah satu gengsinya kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kalau Nabi akhir zaman ini bukan dari nasab mereka, tapi dari nasab yang sebelahnya, yakni Siti Hajar, Nabi Ismail. Padahal sama. Yang buyutnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim kemana? Seterusnya, ya, kemana ujung-ujungnya? Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam kemana? Enggak, sudah Nabi Adam, ya. Bukan dari makhluk monyet, ya, berevolusi jadi manusia. Enggak, itu enggak benar, ya. Mau kalian yang buyutnya monyet? Ada lagi? Lebih utama sholat ketika sebaik-baik sholat adalah di Masjidul Jami'. Kalau kita melihat nilai keutamaan pahala. Maka kalau dalam satu kampung, sebaik-baik sholat jamaah adalah di Masjid Jami', masjid besar. Kemudian, sholat jamaah di masjid biasa dengan di Masjid Nabawi beda. Pahalanya lebih besar di Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. 1000 kali lipat ketimbang masjid yang lain. Maka kalau bisa sholat jamaah di Nabawi. Dan sholat jamaah di Masjidil Haram. Tahu Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Itu pahalanya 1000 kali lipat lebih baik ketimbang sholat di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Tapi pernahkah orang Madinah sholat jamaah ke Masjidil Haram setiap hari? Enggak begitu. Ini kalau kita melihat nilai pahala. Maka
sebelum kita menerapkan kaidah dalam bermasyarakat, ya, terapkan kaidah fikihnya seperti apa, kaidah akhlaknya seperti apa. Kalau kita sholat di masjid nggak jadi masalah, meskipun di samping kita ada musola, maka sholat di masjid. Tapi kalau di musolanya, syiarnya bagus, jamaahnya ada. Kalau kamu melangkah ke masjid, masyarakat di situ sekiranya tersinggung, maka sholat di musola. Baiknya seperti apa? Baiknya kalian yang mengetahui lingkungan kalian seperti apa. Silahkan dirapel. Kalau di masjid sambil nuntut ilmu, maka sholat maghrib di masjid. Sholat duhur di musola. Sholat asar di musola. Sholat subuh sambil nuntut ilmu lagi, berarti di paham sampai di sini? Nah, ya. Jadi nerapin ilmu dalam bermasyarakat itu seperti itu. Tidak melihat dari sudut pandang fikih saja, tidak melihat juga dari sudut pandang akhlak saja, nanti digabung. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.